Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham bullish reversal yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham BVIN, di mana BVIN menunjukkan tanda-tanda bullish reversal, adanya kenaikan setelah bearish trend. Jadi untuk BVIN sendiri ini sudah sideways di harga supportnya, yaitu di sekitar 750, cukup lama. Dan kita lihat sejak tanggal 20 Oktober kita memperhatikan ya, mulai terjadi tanda-tanda reversal dan akumulasi asing juga mulai menarik. Terakhir kemarin di tanggal 30 hari Kamis itu ada kenaikan 1,9%, sedangkan untuk hari Jumatnya masih close di harga yang sama di Rp805 per saham. Dan jika kita lihat price action ini sedang retest di MA 150. Namun akumulasinya patut kita lihat guys, karena untuk BVIN sendiri jika benar-benar rebound dan ternyata kuartal 3-nya bagus, maka ini akan menjadi peluang cuan. So, untuk LG BKBR terpantau menjadi top buyer di hari Jumat, sedangkan kita lihat ada PDN IZP sebagai top sellernya. Jika kita perhatikan untuk akumulasi asing terhadap saham BVIN, ini mulai menarik di 2 hari terakhir, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Meskipun di minggu lalu mayoritas memang sempat terjadi net sell. Tapi jika teman-teman perhatikan bulan Oktober kemarin itu sebenarnya akumulasinya mulai nampak guys. Jadi untuk BVIN sangat layak ya untuk kita pantau. Tapi kalau misal teman-teman mungkin mau wait and see terlebih dahulu, silahkan teman-teman WNS dulu atau dilihat dulu lah perkembangannya seperti apa. Tapi jika benar-benar ternyata fundamentalnya masih bagus, teman-teman bahkan bisa re-entry untuk trend following. Next kita ke SMSM. SMSM juga cukup menarik, apalagi sejak kenaikannya di tanggal 16 Oktober. Dan 4 hari terakhir kita lihat akumulasi asingnya mulai sangat bagus, terutama sejak tanggal 28 hingga 31 Oktober. Dan kemarin terakhir itu naik 3,2%, close di Rp1.920 per saham. Dan jangan lupakan, SMSM ini merupakan saham yang rutin bagi dividen. Untuk SMSM kita cek ada akumulasi, terutama dari BB, CCYU, dan juga KAS sebagai top buyer. Sedangkan retail mayoritas melakukan penjualan. Jadi jika kita lihat ya untuk SMSM, ternyata 4 hari terakhir ini akumulasi asingnya mulai rutin, terutama sejak tanggal 28, 29, 30, dan 31. Bahkan terakhir hari Jumat itu net buy 1,5 miliar. Jadi untuk PT Selamat Sempurna Tbk juga merupakan saham fundamental yang menarik nih untuk dipantau dan tentunya dimasukkan ke dalam watchlist. So, gimana guys? Untuk hari Senin, apakah teman-teman sudah ada yang membeli IPO-nya PJHB? Boleh tulis di kolom komentar ya. Karena di hari Senin nanti untuk beberapa sekuritas adalah hari terakhir, tapi untuk Stockbit terakhir itu biasanya di hari Selasa. Bisa ya, masih bisa sampai pukul 9 kalau nggak salah. Jadi untuk Aman Mineral, kita lihat untuk saham ketiga kita, ada kenaikan 2,16% di Rp7.100 per saham. Dan ternyata guys, setelah beberapa waktu lalu sempat naik nih dari zona sideways di supportnya itu di 6.850, sempat naik. Bahkan breakout di atas MA50, area high sebelumnya di 8.500. Tapi ternyata Aman Mineral ini kembali turun. Dan kita lihat terakhir kemarin hari Jumat itu naik 2,16%, tapi masih cukup sideways di zona support. Namun, jika kita perhatikan akumulasinya sangat menarik, terutama ada asing yang masuk. Ada YUBKBB sebagai top buyer. Jadi untuk Aman Mineral juga yang kita lihat ini cukup oke guys, meskipun di minggu ini Aman Mineral itu mayoritas di net sell asing. Tadi teman-teman lihat ya price action-nya seperti apa, sempat dinaikkan tapi diturunkan kembali karena memang asingnya jualan. Tapi di hari Jumat ternyata kembali net buy 20,7 miliar. Artinya Aman Mineral ini sebenarnya masih menarik untuk buy on weakness. Ini memang belum 100% reversal, tapi karena memang sudah berada di zona oversold atau jenuh jual dan asingnya kembali masuk, maka tidak ada salahnya nih untuk masukkan Aman ke dalam watchlist harian kita, terutama untuk hari Senin. Kita lanjut ke AMRT. Nah, tidak jauh berbeda nih dengan Aman, di mana AMRT juga sempat naik dari area low-nya di 1865 naik hingga
bahkan sempat breakout guys di atas MA150 yaitu ke 2330. Tapi ternyata AMRT ini kembali turun dan bahkan jebol di bawah MA50-nya sehingga kita lihat 2 hari terakhir ini sideways di sekitar 2000-an. Memang kita lihat cukup netral, tapi ada YUBBBQ sebagai top buyer dibarengi dengan beberapa investor retail. Jadi kita akan cek guys, untuk AMRT apakah masih layak untuk di-hold, terutama untuk teman-teman yang mungkin sudah buy on weakness, dan kalau misalkan memang bagus, berarti untuk re-entry kembali pun ya masih oke. Karena AMRT ini ternyata masih ada net buy, terakhir di hari Jumat itu 22 miliar. Jadi meskipun diturunkan terus-menerus, teman-teman lihat di sini asingnya memborong secara rutin. Jadi untuk teman-teman yang masih punya di harga bawah, di bawah 2000, bahkan di bawah 1900, teman-teman silahkan lanjut hold karena masih ada potensi AMRT ini bisa naik. Tapi kalau misal kalian sudah take profit di atas 2000 sampai di 2300 kemarin, teman-teman bisa re-entry kembali karena kita lihat asing ini masih sangat baik, guys. Akumulasinya masih oke nih untuk kita trend following atau kita hold. Lalu saham selanjutnya ada TOWR, di mana TOWR juga menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kemarin itu yang naik signifikan adalah TBIG, TEBIG ya, TEBIG-nya naik. Tapi pas saya lihat kuartal 3 ternyata kuartal 3 kurang baik ya. Mungkin ada katalis lain yang mungkin nanti kita temukan juga guys untuk Tebing. Tapi Tebing kemarin arah, sedangkan TOWR kenaikannya baru terlihat di hari Kamis. Itu naik 3,7%, sedangkan hari Jumatnya koreksi ya 0,9% saja. Close di Rp545 per saham, kita lihat ada XLQA dan ZP yang masuk, sedangkan YUBK-nya jualan. Di sini ada small accumulation untuk TOWR. Jadi sementara kita mungkin akan masukkan TOWR-nya ke dalam watchlist saham reversal karena 4 hari terakhir asingnya kembali masuk. Setelah di pertengahan Oktober juga kita lihat sempat terjadi net buy. Jadi ini net buy guys, tanggal 10 sampai tanggal 17 lalu terjadi net sell, tapi teman-teman perhatikan net sell-nya ini tidak sebesar akumulasi. Jadi untuk asingnya ini masih pegang barang untuk TOWR. So hari Kamis net buy kembali 2,2 miliar dan hari Jumatnya net buy juga. Meskipun kecil ya, hanya 258 jutaan saja. Dan untuk TOWR sudah oke sebenarnya untuk kita lihat atau kita pantau, tapi juga mungkin butuh kesabaran nih untuk menunggu TOWR-nya nanti benar-benar reversal. Atau mungkin teman-teman butuh kepastian, silahkan bisa buy on breakout di sekitar moving average, yaitu di 560 sampai 570. Kita lanjut ke saham SMGR. Untuk SMGR ada kenaikan 1,4% di hari Jumat kemarin. Close di Rp2.760 per saham. Adanya akumulasi yang bagus, kita lihat dari ZP, NI, dan BB. Wah, ini sih calon-calon meroket guys ya. Karena jika diperhatikan, minggu ini pun SMGR ini mayoritas diakumulasi asing. Jadi mayoritas asingnya masuk sebenarnya. Sejak tanggal 23 pun mulai terlihat ya, akumulasinya bagus dan terakhir hari Jumat itu di 4,5 miliaran. Ya, sekitar 2 sampai 5 miliar lah untuk akumulasi net buy asing per harinya di SMGR. Jadi SMGR mulai sideways nih, kemarin juga sempat ada higher low. Jadi semoga saja bisa lanjut naik sehingga teman-teman yang sedang trend following atau yang mungkin baru akan masuk bisa langsung merasakan cuan. Lalu ada saham ITMG yang jika kita perhatikan chartnya ini mulai bagus guys, mulai naik ya. Perlahan-lahan mulai reversal, tapi jika kita lihat ternyata kenaikannya ini baru 6,7%-an saja. Tapi di minggu ini akumulasi asingnya sungguh menarik. Untuk ITMG ada normal akumulasi terutama dari DH, AKDX dan lainnya. So, jika kita perhatikan untuk saham ITMG, terakhir hari Jumat itu memang close di harga yang sama di 23.500 dan ternyata juga ada net sell nih 7,1 M. Tapi teman-teman lihat di hari Kamis, ternyata net buy-nya cukup besar 26,5 miliar. Artinya di 2 minggu terakhir pun bahkan asing ini mulai kumpulin saham ITMG. Sehingga saya rasa barang ini juga menjadi saham yang menarik nih untuk kita masukkan ke dalam watchlist atau mungkin teman-teman sudah ambil di harga bawah kemarin. Either itu di buy on breakout di MA50 atau MA150 masih sangat baik ya untuk harga sahamnya ini masih terbilang murah lah karena memang sempat anjlok cukup dalam.
Lanjut ke saham PTBA. Nah, PTBA ternyata kemarin hari Jumat itu koreksi 1,2%, tapi di hari Kamisnya ada kenaikan 2,5%. Meskipun ada normal distribusi ya dari beberapa investor asing, tapi teman-teman coba perhatikan untuk PTBA. PTBA kemarin hari Jumat memang net sell 3,8 miliar, tapi jika diperhatikan hari Kamisnya itu net buy besar. Net buy-nya cukup ini ya bagus ya, 12,5 miliar. Lalu di hari Rabunya ini juga net buy 3,6 M. Jadi anggaplah ini gocekan asing sehingga perlahan-lahan memang asing juga mulai masuk nih di PTBA. Jadi untuk saham batubara mungkin kita harus pilah-pilah nih, karena kemungkinan kuartal 3-nya akan amblas ya, akan, kurang bagus. Jadi saham batubara silahkan difilter, jadi teman-teman bisa masuk nanti untuk trend following di saham yang memang diakumulasi saja. Jadi mungkin, fundamentalnya memang kurang oke di kuartal 3 ya, silakan teman-teman kesampingkan, tapi bisa mencari saham-saham, yang memiliki fundamental bagus, rutin bagi dividen ya meskipun Q3-nya sedang buruk, tapi bisa dipantau dari sisi akumulasi, lalu price action. Karena keuntungan bukan hanya dari dividen saja. Jadi kita pun tidak bisa asal-asalan entry, guys. Tetap harus ada pertimbangan. Kenapa misalkan teman-teman masuk di PTBA? Oh, karena ada potensi untuk naik lagi. Nah, keuntungan kan bisa didapat dari kenaikan harga saham, bukan hanya dari dividen. Yang mana dividennya harus kita tunggu terlebih dahulu. Sedangkan price action, ya besok kalau misalkan ternyata akumulasinya lanjut, maka ya tentunya kita bisa langsung cuan. Beli langsung cuan, beli langsung hijau itu merupakan positioning yang bagus untuk pembelian di saham. Dan itu harus kita latih, guys. Ya anggaplah itu skill ya untuk mengincar nih saham-saham yang memiliki tanda reversal. Oke guys, jadi untuk besok kita akan bahas requestan saham yang teman-teman sudah tulis di kolom komentar. Tapi ternyata saya lihat kok kebanyakan ini yang ingin dibahas itu saham-saham yang sudah naik gitu ya. Tapi it's okay, gak masalah. Teman-teman silahkan request sahamnya di kolom komentar dan besok akan kita bahas. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.